Ada pertanyaan dari minggu lalu? Minggu lalu kita selesai bab 3 nggak? Pasal 3. Selesai ya? Pasal 4 udah masuk belum? Oke. Kita masuk pasal 4 ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung. Pasal 4. Jadi sesudah Petrus membuat keributan di bait suci, dia langsung disamperin oleh imam-imam. Perhatikan bahwa yang nyamperin itu adalah katanya imam sama orang Saduki. Dan mereka marah karena Petrus memberitakan kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini di halaman 5 diktat kalian, nomor 33 di situ sudah dituliskan perbedaan antara golongan Farisi dengan Saduki ya. Kalau Farisi, dia konservatif, tradisional, dan belajar hukum Taurat, mempertahankan hukum Taurat, lebih berfokus kepada kebenaran. Golongan Saduki itu fokus pada aktivitas politiknya. Dia bukan mau mencari kebenaran. Walaupun jubahnya adalah jubah agama, tapi ya sikapnya bukan mencari kebenaran. Mereka lebih ke politik. Jadi yang banyak berhubungan dengan pemerintah Romawi, ya, yang memegang jabatan, ini adalah biasanya golongan Saduki. Mereka juga memakai metode yang politis. Oleh sebab itu mereka siap untuk menghancurkan lawan mereka, juga siap untuk menjilat kalau memang diperlukan. Okay. Jadi mereka bisa memuji-muji kaisar atau memuji-muji raja. Di saat yang sama mereka terhadap orang Yahudi berperan seolah-olah mereka adalah pemuka. Seolah-olah mereka adalah pemimpin agama. Secara doktrinal, kelompok Saduki itu liberal. Mereka tidak begitu percaya dengan mujizat, makanya mereka tidak percaya kebangkitan orang mati. Banyak sekali hal-hal di Perjanjian Lama di hukum Taurat yang mereka tidak percaya. Ya, mereka liberal. Jadi waktu kita membaca, misalnya di Yohanes pasal 3, ada seorang Farisi yang namanya Nikodemus, cari Tuhan Yesus. Ya. Karena memang secara golongan, secara umum, biasanya orang Farisi itu lebih mencari kebenaran daripada orang Saduki. Okay. Jadi di dalam Alkitab itu ada beberapa golongan. Kadang-kadang kita baca orang Farisi dan Saduki. Ya. Ini mengacu kepada dua kelompok politik. Yang Farisi ini ya tidak terlalu aktif di dalam politik dan sifatnya lebih ke guru, ya, ke pemuka agama. Saduki ini walaupun juga memakai jubah pemuka agama, tetapi lebih beraliran politis. Kemudian kita baca lagi, sekarang ada ahli Taurat. Nah, ahli Taurat ini belum tentu Farisi, ya, belum tentu Saduki, belum tentu imam. Ahli Taurat adalah kemungkinan orang-orang yang berprofesi untuk menulis atau mengkopi kitab suci. Ya, kalau dalam bahasa Yunani-nya itu adalah Grammateon. Grammateus. Jadi Grammateus ini adalah tukang tulis. Makanya dibilang ahli Taurat. Ya, karena mereka menyalin, mengkopi, membuat salinan-salinan
kitab suci. Kemudian ada imam. Imam ini juga belum tentu harus ahli Taurat, belum tentu harus Saduki. Ya. Ingat, Saduki itu kalau dia masuk ke golongan Saduki. Ada nggak orang Saduki yang bukan imam? Barangkali ada. Ya. Ada nggak imam yang bukan orang Saduki? Ya ada juga. Jadi imam ya adalah keturunan Lewi. Farisi itu adalah semacam satu gelar ya, dan masuk ke dalam satu organisasi namanya orang Farisi. Mereka lah yang berdiskusi, kemudian mengeluarkan fatwa, tanda kutip fatwa ya. Mereka mengeluarkan peraturan, kalau hari Sabat nggak boleh begini, nggak boleh begitu, bolehnya ini, boleh itu, dan lain sebagainya. Menetapkan hari raya, ritualnya mulai dengan apa, dan lain sebagainya. Itu biasanya dilakukan oleh orang Farisi. Jadi kalian mesti membedakan itu. Ya. Ada imam, ada ahli Taurat, ada Farisi, dan ada Saduki. Oke? Jadi, kita bayangkan bahwa zaman dulu itu saja sudah ada kelompok yang liberal, yang tidak percaya kitab suci. Tapi mereka masih sangat memegang kuasa gitu ya. Jadi jangan heran kalau hari ini banyak orang liberal justru memegang posisi-posisi penting. Karena biasanya mereka menggunakan akademisnya. Seolah-olah mereka kalau sudah sekolah sampai S2, S3, itu mereka lebih pintar dan perkataan mereka pasti benar. Jadi mereka menggunakan tingkat pendidikan mereka sebagai basis dari otoritas mereka. Oleh sebab itu banyak sekali sekolah teologi, bukan hanya di Indonesia, tetapi terutama di seluruh dunia, itu banyak pemimpinnya sudah mengarah ke liberal. Sehingga pengajarannya tidak lagi alkitabiah dan tidak punya arahan. Ya masing-masing dosen boleh mengajarkan apa yang dia percaya. Nah, kalian berada di GITS di sini sangat beruntung. Karena dosen-dosen kita di sini adalah alumni juga. Dan doktrin kita di sini sama. Oleh sebab itu, kalian tidak dibingungkan oleh satu dosen dengan dosen yang lain. Wah, yang satu dosen ini pengajarannya beda nih. Ya, kalau beda-beda dikit, penafsiran sih bisa saja. Tetapi doktrinnya sama. Ya, esensinya sama. Semua dosen di sini berasal dari GITS juga. Jadi dari tempat yang sama, punya pengajaran yang sama. Nah, beda dengan sekolah teologi di luar, mereka mengundang dari mana-mana, sehingga campur, sehingga satu dosen dengan dosen yang lain bisa bingung. Nah, itu kenapa? Itu karena makin liberal. Itu memberikan kebebasan. Ya, kamu boleh percaya apa saja. Dan nggak ada yang tahu siapa yang benar. Ya, dosennya tidak bisa kasih tahu, oh yang benar itu A. Kalau B salah, gitu. B, C, D salah. Yang benar adalah A. Dosennya nggak bisa kasih tahu begitu, karena sudah mulai liberal. Beda dengan di Grafe di sini. Kita memberikan kebebasan berpikir, kebebasan memilih, tetapi kita kasih tahu juga yang mana yang benar. Ya. Jadi, kita tahu betul apa yang benar dan apa yang tidak benar. Oke. Jadi di pasal 4 ini dibilang bahwa sekarang 5.000 orang laki-laki menjadi percaya. Ini lebih hebat lagi daripada hari Pentakosta. Hari Pentakosta 3.000 laki-laki menjadi percaya. Tapi ketika orang lumpuh disembuhkan, 5.000 laki-laki menjadi percaya. Ya. Nah, di sini mungkin ada kesalahpahaman bahwa mujizatlah yang membuat
pertobatan itu. Ya, banyak orang bertobat karena melihat mujizat. Salah. Karena pertobatan bukan dihasilkan dari mujizat. Apa kata Roma pasal 10 ayat 17? Roma 10 ayat 17 kan bilang apa? Sebab iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan Injil Kristus. Jadi iman itu harus timbul dari mendengar Injil. Lalu kenapa kita baca ini, wah setiap kali ada mujizat, kemudian banyak orang bertobat, ya kan? Setiap kali ada tanda, banyak orang bertobat. Berarti, kalau kita mau banyak orang bertobat, harus ada mujizat, harus ada tanda dong. Tidak. Ya. Karena pada kenyataannya, Tuhan Yesus berkhotbah dan membuat mujizat selama 3 tahun lebih. Tetapi yang bertobat cuma berapa? Yang bersama dengan dia sampai pada hari kebangkitan, kenaikannya itu hanya 120 murid. Bayangkan. Jadi jangan, itu selama 3 tahun lebih loh. Ya, bekerja, berkhotbah, membuat mujizat setiap hari. Membuat mujizat setiap hari. Selama 3 tahun. Cuman mendapatkan 120 orang. Jadi, mengadakan tanda, atau adanya banyak tanda, tidak menjamin akan banyak orang bertobat, ya, menjadi murid, dan lain sebagainya. Karena yang menumbuhkan iman, itu adalah Injil. Ya, mendengarkan Injil, mendengarkan firman Tuhan, bukan melihat mujizat. Lalu fungsinya mujizat apa? Nah, fungsi dari mujizat atau tanda adalah untuk memberikan approval, ya, memberikan cap bahwa ini berasal dari Tuhan. Membuktikan bahwa pesan ini, atau Injil, atau firman yang diberitakan ini berasal dari Tuhan. Ya. Atau dalam kasus para rasul adalah untuk mengkonfirmasi status mereka sebagai utusan Yesus Kristus, Rasul Yesus Kristus. Begitu. Jadi sebagai Rasul, Tuhan mau berbicara lewat Rasul, Tuhan mau menulis Alkitab lewat Rasul, jadi Tuhan kasih mereka otoritas, kasih mereka suatu karunia khusus, yaitu karunia melakukan tanda dan mujizat. Nah, apakah tanda dan mujizat ini kadang-kadang bisa punya efek samping menghasilkan banyak orang bertobat? Ya, bisa saja secara tidak langsung. Tetapi yang sekali lagi, bukan mujizatnya yang membuat mereka bertobat. Tetapi adalah Injilnya. Kalau mereka mau percaya kepada Injil, nah itu yang membuat mereka bertobat. Kalau mujizat saja tanpa adanya Injil yang benar, tetap tidak akan bisa membuat orang bertobat. Ya. Bahkan ada Injil yang benar saja, orang belum tentu bertobat. Walaupun ada mujizat. Kalau nanti kita baca di dalam pasal 8, ya, pasal 8 di Samaria, itu kan Filipus bikin mujizat. Lalu kemudian ada satu penyihir. Penyihir ini dia takjub, kagum. Lalu katanya percaya. Udah sampai dibaptis. Tetapi belum diselamatkan. Ya. Rupanya belum beriman. Lah, bukankah dia sudah, tanda kutip, percaya? Bukankah dia sudah melihat mujizat? Bukankah mujizat itu membuat dia takjub? Tetapi rupanya takjub dan kagum. Tidak sama dengan beriman. Tidak sama dengan bertobat. Ya. Hanya takjub, hanya kagum, ya sudah. Ya artinya dia kagum. Artinya dia, wah ini menganggap ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi apakah itu memimpin kepada iman? Belum tentu. Harus menerima Injil yang benar. Oke. Oleh sebab itu hari ini kita melihat ada banyak gereja atau pendeta, bukan pendeta, banyak pengkhotbah, banyak guru. Mereka bikin macam-macam acara, KKR kesembuhan lah, bikin kebaktian pelepasan lah, dan lain-lain sebagainya untuk katanya
menobatkan banyak orang, menginjil banyak orang. Tetapi hasilnya adalah orang tertarik kepada mujizatnya. Orang tertarik kepada hal-hal yang supranatural itu. Tertarik kepada janji pelepasannya lah, pembebasan dari kutuk lah, kesembuhan dari penyakit lah, kesuksesan material lah, dan lain-lain. Jadi mereka tertarik kepada hal-hal yang lain selain kepada kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak sempat menyelamatkan mereka. Karena mereka bukan mau menerima kebenaran, mereka mau mencari hal lain selain kebenaran. Jadi mereka sudah masuk dulu ke dalam gereja, sudah jadi orang Kristen dulu, dan lain sebagainya, sudah tanda kutip percaya, tetapi mereka bukan percaya pada kebenaran. Mereka percaya kepada mujizat. Nah, orang-orang ini, selain tidak diselamatkan, ketika mujizatnya hilang, atau tidak ada lagi, atau tidak kelihatan lagi, mereka juga tidak beriman lagi. Karena imannya itu didasarkan pada mujizat atau pada tanda. Yang jelas ini bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Nah, Tuhan mau supaya iman kita dilandaskan pada firman Tuhan. Begitu. Jadi walaupun mungkin bisa ada orang Kristen yang tulus yang berpikir bahwa kalau ada mujizat, kalau ada tanda hari ini, bukankah itu akan bagus? Ya, mungkin maksud hati orang itu baik, ya, maksud hatinya itu mau menyelamatkan orang. Tetapi, adanya tanda dan mujizat tidak selalu bagus. Ya, buktinya nanti kalian boleh baca di Kisah Para Rasul pasal 16. Paulus mengusir setan. Apakah bagus? Tidak, malah terjadi keributan di kota itu, malah Paulus dan Silas dijebloskan ke penjara. Ya, bisa sih Tuhan bekerja di dalam itu untuk menghasilkan sesuatu yang baik, akhirnya kepala penjara diselamatkan, dan akhirnya jemaat berdiri di Filipi, dan lain sebagainya. Tetapi, hanya karena ada tanda dan mujizat, tidak berarti akan terjadi hal yang baik. Nah, ingat, tanda dan mujizat itu, fungsinya adalah untuk meneguhkan firman, ya, untuk mengokohkan rasul. Kebetulan karena itu adalah karunia-nya rasul. Ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Yang saya mau tanyakan ini, apakah karunia yang dimiliki oleh rasul, terutama karunia melakukan mujizat aja, Pak, ketika mereka melakukan begitu? Pernah ada yang gagal gitu? Tidak pernah. Bagaimana dengan kasus ketika murid-murid di dalam Injil, Pak, yang gagal melakukan mujizat? Belum dikasih karunia itu. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Terus, sampai mana tadi? Oh ya, sampai hari ini ya. Zaman now banyak tanda dan mujizat. Nah, fungsi lain dari tanda dan mujizat adalah untuk mengokohkan firman. Itu kan tadi sudah. Jadi kalau firmannya sudah selesai dikokohkan, maka pengokohnya ini nggak perlu lagi, karena sudah dikokohkan, sudah selesai dikokohkan. Oleh sebab itu hari ini tidak perlu lagi tanda dan mujizat, karena tidak ada lagi firman yang tersisa, yang masih belum dikokohkan, yang masih perlu dikokohkan. Oleh sebab itu kita hari ini tidak perlu tanda dan mujizat. Ya. Yang kita perlu apa? Yang kita perlu adalah firman itu tadi. Nah, firman itu adalah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Tidak ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh firman, tetapi bisa dipenuhi oleh tanda dan mujizat. Oke, kebutuhan kita. Oke. Kemudian
mereka balik ke ini, Kisah Para Rasul pasal 4, balik ke situ, ayat 5, mereka mengadakan sidang. Ini adalah sidang Sanhedrin. Jadi Sanhedrin ini adalah suatu semacam MPR atau DPR-nya, dan ini di halaman 5, poin nomor 34, itu sudah saya tuliskan di situ. Sanhedrin terdiri dari 71 anggota, dan untuk mencapai quorum minimal ada 23 orang hadir. Untuk menyatakan suatu kasus atau satu orang tidak bersalah, cukup didapatkan mayoritas. Tetapi untuk menyatakan bersalah, perlu mayoritas plus 2. Oke. Ini kalian boleh baca sendiri. Kemudian, di ayat 6, di situ kita baca ada imam besar Hanas dan Kayafas. Ini masih adalah imam besar yang hidup pada waktu Yesus disalib. Ya. Nah, walaupun Kayafas adalah imam besar, tetapi rupanya Kayafas ini adalah menantunya Hanas. Dan Hanaslah yang berkuasa sebenarnya. Dan dia yang mengendalikan Kayafas. Jadi yang sebenarnya imam besar adalah Hanas. Sedangkan Kayafas ini menjadi imam besar sebagai kayak boneka begitu. Ya. Oke. Jadi Hanas ini sangat dominan. Nah, kita melihat bahwa mereka ini sangat politis, ya. Untuk memegang jabatan ini, mereka tidak ragu untuk melakukan apa saja. Oke. Apa yang disidang? Kita lihat pertanyaannya, ayat 7. Nomor 1 langsung, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ini aneh sekali. Kalau kita ingat konteksnya adalah Petrus baru saja melakukan mujizat luar biasa. Orang lumpuh, yang lumpuh sejak lahir itu bisa berjalan. Berarti ini tidak pernah terlihat sebelumnya. Ini cuma Tuhan yang pasti bisa melakukannya. Ya. Tapi mereka masih bertanya, dari mana? Dari kuasa siapa gitu. Ini sudah jelas pasti dari Tuhan, tapi mereka masih tanya. Ini apa maksudnya? Ya kan? Lalu mereka tanya dengan dalam nama siapa kamu bertindak? Ya, rupanya mereka sejak awal mereka bukan mau mencari kebenaran. Kalau mereka mau mencari kebenaran, mereka harusnya sudah langsung tahu bahwa wah ini dari Tuhan, ya kan? Ini kalau dari Tuhan berarti pengajarannya ini dari Tuhan. Begitu. Nah, apa yang harus dilakukan kalau dari Tuhan? Pertanyaannya mereka bukannya tanya, oh ini apa yang harus kami perbuat, kan? Kalau yang kemarin kita lihat kan di pasal 2 kita baca, orang banyak itu bertanya, apa yang harus kami perbuat? Itu adalah pertanyaan dari orang-orang yang mau mencari kebenaran, yang peduli ya bahwa apa yang mereka lakukan ini benar atau tidak. Ini kalau imam-imam kepala ini, orang Saduki ini tidak peduli apa yang mereka lakukan benar atau tidak. Jadi apa yang mereka peduli? Mereka peduli adalah ini dalam nama siapa? Berdasarkan otoritas siapa? Karena mereka sendiri punya otoritas merasa. Dan mereka tidak mau orang lain punya otoritas. Jadi kalau ada orang lain punya otoritas yang lebih tinggi dari mereka, mereka merasa terancam. Ini bukan orang yang cari kebenaran. Oke? Dan mereka tanya lagi dalam nama siapa, kan? Ini berarti mereka sudah menjurus kepada ini mau mendakwa Petrus dan Yohanes berdasarkan nama Yesus. Ya. Mereka sudah membuat keputusan dulu, oke, pokoknya kita akan mendakwa dia berdasarkan nama Tuhan Yesus. Gitu. Oke. Jadi dari awal mereka sudah membuat keputusan, sudah memutuskan. Ini bukan persidangan lagi, ini udah pembacaan keputusan.
Tetapi apa jawab Petrus? Ya, katanya penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini sekali lagi bukan berarti dia itu penuh Roh Kudus itu dia berbicara pakai bahasa lidah, bukan berarti dia kemudian kejang-kejang penuh Roh Kudus, ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Itu bukan penuh Roh Kudus. Tetapi penuh Roh Kudus adalah dikendalikan oleh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus artinya melakukan kehendak Roh Kudus. Nah, itu artinya penuh oleh Roh. Jawabannya sungguh luar biasa. Hai pemimpin, ya, kalau kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan, ya, jadi dia menaruh konteksnya di depan mereka lagi. Ya, ini konteksnya adalah saya barusan menyembuhkan seorang sakit nih. Ini adalah kebaikan atau bukan? Saya barusan melakukan kebaikan, malah harus disidang. Berarti penyidangnya ini tidak suka dengan perbuatan kebaikan. Berarti perbuatan kebaikan ini kalian anggap sebagai suatu kejahatan. Ya, jadi pintar sekali sih Petrus ini. Terus dia ini ya bilang dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Jadi dia tunjuk hidung mereka langsung bahwa ini Yesus Kristus yang telah kamu salibkan. Sekali lagi, ini adalah mujizat yang luar biasa konteksnya, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Lalu Petrus mengakui bahwa ini dilakukan dalam nama Yesus yang telah kamu salibkan. Berarti secara tidak langsung. Secara langsung sih. Petrus menunjuk mereka dan berkata, kamu telah menyalibkan Allah. Oke. Terus katanya telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Ini sekali lagi, Petrus lagi khotbah lagi. Sudah khotbah di pasal 2. Pasal 1. Pasal 2. Khotbah di pasal 2, khotbah di pasal 3. Kemudian Petrus khotbah lagi di dalam persidangan itu di pasal 4. Kalian melihat bahwa Petrus sangat bersemangat, sangat tidak melewatkan kesempatan untuk berkhotbah, untuk memberitakan Injil. Dimanapun, di jalanan, di pasar, di bait suci, di dalam persidangan, dia memberitakan Injil. Sekali lagi, dia menyebut identitas Yesus, kematiannya, kebangkitannya. Ya. Terus ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Ini terkenal sekali. Kisah Rasul pada 12, yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi, inilah yang dikatakan bahwa Roh Kudus akan membantu kita, akan menolong kita, dan memberitahukan kita apa yang harus kita katakan. Dalam situasi seperti ini, Petrus bisa berkhotbah, bisa mendapatkan keberanian. Kenapa? Karena dia penuh oleh Roh. Penuh oleh Roh adalah dia melakukan kehendak Roh. Jadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mensuplai keberanian. Tuhan akan mensuplai kepandaian berbicara. Tuhan akan mensuplai apa yang harus dikatakan bahkan. Ya, tapi bukan nubuatan, ya, bukan diinspirasikan. Mungkin ya membantu kita, begitu. Tetap kita nggak akan ngomong sesuatu yang kita nggak pernah belajar. Misalnya, saya nggak pernah belajar bahasa Jepang, ya nggak bisa tiba-tiba saya khotbah dalam bahasa Jepang itu, ya nggak akan seperti itu. Oleh sebab itu, Tuhan akan pakai kita sesuai dengan kapasitas kita. Makanya saya suruh kalian belajar dan memperlengkapi diri dengan sebanyak mungkin hal supaya kapasitas kalian makin besar dan nanti Tuhan bisa pakai kalian dengan cara yang lebih fleksibel dan dalam situasi yang lebih banyak. Begitu. Ya, sesuai dengan apa yang kalian sudah pelajari. Sesuai dengan apa yang kalian kuasai bahkan. Oke. Masih belum selesai. Ya, sidang itu mereka heran kenapa si Petrus bisa ngomong sehebat itu, padahal dia adalah tukang ikan, ya, tukang jala ikan. Ya,
Siapa yang bilang tukang jala ikan itu nelayan harus bodoh? Ya kan? Walaupun tidak terpelajar, oke lah kita akui bahwa nelayan jarang terpelajar, tetapi kenapa harus bodoh? Ya, Pak, saya mau nanya, Pak. ya. Pak, izin mau tanya, Pak. Ini mau tanya tentang roh, Pak. Maksudnya orang percaya ketika dipenuhi roh, itu bagaimana cara kita merasakannya, Pak? Nggak ada rasanya. Bukti. Rasanya adalah semangat, rasanya adalah senang. Tetapi perasaan itu datang dari melakukan hal yang benar. Ya. Datang dari melakukan hal yang baik. Perasaan itu datang dari perbuatan kita. Kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, maka itu akan diikuti oleh perasaan takut, perasaan malu, perasaan was-was, ya, perasaan bersalah. Kenapa? Karena itulah perasaan yang mengikuti hal-hal yang buruk. Ya. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, maka apa rasanya? Rasanya adalah senang. Rasanya adalah semangat. Rasanya adalah bahagia. Ya, jadi kalau orang penuh oleh roh dan dia melakukan hal-hal yang baik, maka rasanya senang. Ada lagi pertanyaan? Pak, Ya. ini Pak, mau tanya tentang ini aja, Pak. Roh di dunia ini kan hanya ada dua sumber, Pak. Kalau bukan dari Allah, berarti dari iblis. Kan gitu, Pak. Nah, yang saya tanya ini, Pak, waktu kita kecil, yang memenuhi kita roh siapa, Pak? Waktu kita kecil, maksudnya kecil ini apa nih? Pertanyaannya salah. Maksud kamu kecil apa? Maksudnya waktu lahir, waktu di rahim. Enggak, waktu kita ini belum akil balik gitu, Pak. Apakah ada roh dari Allah di dalam diri kita atau roh sebaliknya, Pak? Terima kasih. Ya roh diri kamu sendirilah. Ya ada roh diri kita sendiri. Berarti roh Allah ini ada dalam diri kita, Pak, ketika kita mendengar firman-Nya, Pak? Karena kamu salah berpikir bahwa cuma ada dua jenis roh. Kenapa cuma ada dua jenis roh? Terus diri kamu sendiri ini roh apa? Manusia itu roh apa? Ya. Oke. Jadi manusia juga roh ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Di diktat poin nomor 37. Kekristenan adalah kepercayaan yang eksklusif. Artinya eksklusif itu di luar kekristenan tidak ada keselamatan. Ya, ini eksklusif. Berarti di luar Kristen tidak ada keselamatan. Dan ini yang tidak bisa diterima oleh banyak orang. Mungkin mereka bisa terima kalau Kristen bilang, ya, Yesus adalah salah satu jalan. Tetapi kalau orang Kristen bilang Yesus satu-satunya jalan, maka mereka nggak bisa terima. Oke. Poin nomor 38. Jadi katanya mereka dikenal karena mereka
ya, dikenal sebagai pengikut Yesus. Dan keberanian mereka bersaksi menjadi ciri khas yang bisa dipakai untuk mengenali mereka. Ini luar biasa. Bayangkan kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa GITS, ya, sebagai alumni mungkin nanti, dan kemudian orang mengenali kalian berdasarkan militansi kalian, berdasarkan keteguhan memegang doktrin, berdasarkan kepandaian dan kelemah lembutan di dalam menjawab, di dalam berargumentasi, berdasarkan kerajinan kalian di dalam melayani, berdasarkan ya tutur kata kalian yang sopan dan manis, tetapi tegas. Bayangkan, itu akan luar biasa sekali. Oke? Kemudian, lanjut. Di ayat 14 dan seterusnya, ini karena ada bukti, tanda, dan mujizat itu, yaitu orang yang lumpuh disembuhkan, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Ya, karena orang masyarakat gitu menganggap Petrus dan Yohanes berasal dari Tuhan. Oke, di ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, mereka disuruh supaya jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 17 juga. Mereka bahkan nggak mau menyebut nama Yesus. Di ayat 17 katanya nama itu. Mereka nggak mau sebut Yesus. Gitu. Mereka saking geramnya, saking muaknya, saking marahnya, mereka nggak mau menyebut nama Yesus. Oke. Jawaban Petrus di ayat 19, ini luar biasa, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Oke. Ini bagus sekali untuk dihafalkan. Oke, jadi kebenaran itu tetap akan kebenaran. Dan semakin banyak orang yang mendengar kebenaran, maka di antara mereka orang yang mencari kebenaran akan memeluk kebenaran. Nah, iblis sangat tidak mau ini. Oleh sebab itu, tujuan iblis adalah untuk menghalangi pemberitaan Injil yang benar. Oleh sebab itu, dilarang, dihalang-halangi, seperti yang dilakukan oleh imam-imam ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Itu di ayat 22, dibilang orang yang disembuhkan itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, karena zaman waktu itu kesaksian orang dianggap lebih kuat kalau dia laki-laki dan berusia di atas 40 tahun. Jadi usia 40 tahun ini dianggap usia matang, dianggap usia yang sudah bisa lebih dipercaya. Oke. Terus apa respon jemaat terhadap penganiayaan awal-awal ini? Ini baru mulai ya, penganiayaan baru dimulai. Tapi mulainya ini masih ringan. Karena cuma diancam, belum diapa-apain. Respon jemaat bukan ketakutan. Tetapi mereka berdoa. Kalian boleh baca doa mereka. Mereka bernyanyi. Nah, itulah yang kita lakukan. Ya, hari ini kita berjemaat, kita bernyanyi, kita berdoa, kita belajar firman Tuhan. Itulah yang akan menguatkan kita. Itulah respon yang tepat terhadap penganiayaan atau kesulitan. Jadi salah sekali kalau misalnya orang di dalam kesulitan malah tidak mau datang ke gereja. Ini bukan respon yang tepat. Respon yang tepat adalah malah kita berkumpul,
untuk berdoa dan bernyanyi dan belajar firman Tuhan sama-sama. Oke. Nah, hari ini kita sudah jauh lebih gampang. Kita punya banyak sekali kemudahan. Ya. Sekalipun kita sakit, kita masih bisa teleponan, masih bisa video call, masih bisa Zoom, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa doa sama-sama, walaupun terpisah jarak. Bisa nyanyi sama-sama, walaupun ya terpisah jarak ya tentu susah sekali, dan nyanyiannya itu tidak terasa sama dengan nyanyi bersama-sama secara fisik. Tetapi kita bisa berdoa sama-sama, bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Jadi adanya teknologi zaman sekarang itu sangat-sangat memudahkan ini. Oleh sebab itu kita harus pakai teknologi dengan baik untuk mengatasi berbagai masalah. Oke, apa isi doanya? Doanya bukanlah supaya, oh Tuhan, tolonglah hukum ini orang-orang jahat ini, Tuhan tolong pukul mereka, ya, supaya imam-imam ini tabrak bajai aja gitu, kan mereka jahat. Enggak, Tuhan enggak mau kita mendoakan hal-hal yang buruk, bahkan kepada musuh-musuh kita. Kan pernah itu Yohanes sama Yakobus marah sama orang yang menolak Tuhan Yesus. Ya. Karena ada kampung yang nggak mau menerima Tuhan Yesus, Yakobus sama Yohanes bilang, Tuhan, maukah engkau kami panggil api turun dari surga menghanguskan mereka? Enggak, Tuhan tidak mau kita mendoakan atau menginginkan hal-hal buruk terjadi kepada musuh-musuh kita. Makanya Tuhan bilang di Roma pasal 12, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke. Apa isi doanya? Doanya adalah justru untuk menambahkan keberanian, menambahkan kekuatan, supaya apapun rintangannya, apapun tantangannya, penganiayaannya, bisa dilalui. Ya. Nah, ini yang membuat orang Kristen sepanjang zaman dianiaya, tetapi tidak pudar. Karena adanya bantuan dari Tuhan. Makanya kita baca banyak martir, ya, seperti John Wycliffe, Felix Manz, Grebel, macam-macam lagi, banyak orang yang martir, ya, tetapi mereka tidak ini sama sekali, tidak takut, ya. Mereka tidak menyesal. Tidak ada orang yang mati untuk Tuhan lalu kemudian menyesal. Nggak ada. Oleh sebab itu, kita hari ini juga bukan meminta Tuhan menghilangkan semua rintangan. Karena rintangan itulah yang membuat kita kuat. Rintangan itu membuat kita makin dekat kepada Tuhan. Jadi untuk apa dihilangkan? Justru rintangan itu akan membuat Tuhan bisa bekerja dengan lebih luar biasa. Ya. Makanya Paulus bilang di 2 Korintus 12, justru aku kuat di dalam kelemahan. Ya, karena ada Tuhan. Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Oke. Nah, hari ini ada kelompok-kelompok Kristen yang menggunakan ayat-ayat seperti ini untuk mendorong suatu agenda bahwa orang Kristen itu harus pasif, tidak boleh melawan, ya, tidak boleh pakai kekerasan sama sekali. Saya kurang setuju, ya. Karena prinsipnya adalah bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu prinsipnya. Prinsipnya adalah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu prinsipnya. Prinsipnya bukanlah pasif. Ya. Prinsipnya adalah aktif. Prinsip Tuhan itu adalah melakukan kebaikan, bukan pasif, diem. Ya. Kalau melakukan kebaikan, itu artinya tidak melawan, oke. Maka kita tidak melawan.
Karena kita bukan mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalau berbuat kebaikan artinya harus melawan, maka kita harus melawan. Karena kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya. Jadi kita harus menilai apa itu yang benar, apa itu yang baik. Ya. Apakah melawan ini suatu kebaikan atau bukan? Begitu. Ya. Apakah dengan melawan ini sebenarnya kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Ataukah dengan melawan ini kita sebenarnya berbuat suatu kebaikan? Begitu. Nah, oleh sebab itu, makanya kita lihat di dalam perjanjian lama. Ini makanya saya bilang harus sinkron. Perjanjian lama dan perjanjian baru harus sinkron. Prinsip yang di perjanjian baru, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu berlaku di perjanjian lama juga, kan? Iya, harus. Apa satu prinsip yang berlaku di perjanjian lama, harus berlaku di perjanjian baru. Prinsip yang berlaku di perjanjian baru harus berlaku di perjanjian lama. Oleh sebab itu, di perjanjian lama kita melihat bahwa orang Israel tidak pasif. Tuhan tidak menyuruh orang Israel untuk pasif dan tidak melawan. Enggak. Misalnya waktu diserang oleh Amalek, lagi keluar dari Mesir, tiba-tiba bagian belakang rombongan diserang oleh orang Amalek. Apakah Tuhan suruh Musa untuk pasif, jangan melawan? Tidak. Musa suruh Yosua untuk memimpin bangsa Israel, untuk melawan dan mengalahkan bangsa Amalek. Ya. Kemudian ada perintah untuk menumpas bangsa Amalek. Saul disuruh untuk menumpas bangsa Amalek. Kenapa? Kenapa orang Kristen boleh memakai kekerasan? Atau berperang lah, gitu ya, istilahnya. Memakai kekerasan. Ya, mungkin itu agak, konotasinya agak buruk, orang Kristen memakai kekerasan. Bukan. Orang Kristen boleh melawan kejahatan. Nah, itu prinsip. Begitu. Ya. Orang Kristen harus melawan kejahatan. Oke? Hanya saja, melawan kejahatan itu ada banyak cara. Kalaupun kita melawan kejahatan dengan memakai kekuatan, ya, maka itu bukanlah karena kita mau balas dendam. Tetapi kejahatan itu harus dicegah, supaya jangan membawa kehancuran kepada banyak orang, kepada orang lain. Jadi sebenarnya kita sedang melakukan kebaikan, yaitu dengan menghilangkan kejahatan, atau dengan mengalahkan kejahatan. Nah, itulah kebaikan. Nah, oke. Jadi ini harus dibedakan. Orang Kristen bukan pasifis. Pasifis itu artinya adalah ideologi yang tidak mau memakai kekerasan sama sekali, tidak mau memegang senjata, mengangkat senjata, tidak mau ikut perang dan lain sebagainya. Saya tidak percaya seperti itu. Nah, karena di perjanjian lama kita berperang. Jadi berperang itu adalah hal yang sah dilakukan kalau kita sedang membela kebenaran. Begitu. Oke? Jadi jangan menjadi orang yang pasif. Iya. Masih pasal 4 ayat 32 dan seterusnya. Mana nih? Oke, ini adalah cara hidup jemaat. Ini udah dibahas belum sih? Udah ya, di pasal 2 ya. Bagaimana bedanya sosialisme dengan komunisme? Udah ya? Oke, jadi mereka saling berbagi. Tapi saling berbaginya ini sukarela. Ya. Artinya orang yang miskin nggak bisa menuntut kepada orang kaya, bagi dong, gitu. Ya. Nggak boleh, itu tidak pantas. Itu memalukan. Orang yang miskin harus bekerja serajin-rajinnya, sesuai dengan kemampuannya. Maka itulah yang terhormat. Orang kaya boleh menolong,
boleh menolong. Itu adalah hak dia. Karena uang yang dia dapatkan, yang milik dia, adalah milik dia, bukan milik bersama. Uangnya adalah milik dia sendiri. Begitu. Dan ya, sangat sangat wajar sekali kalau membantu itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan ada orang yang dibantu lalu iri kepada orang lain bahwa oh kenapa orang lain dibantu lebih banyak, ya. Kenapa saya nggak dibantu? Kenapa orang lain dibantu? Dan lain sebagainya. Ini tidak boleh iri. Ya, karena apa? Ya memang sesuai dengan kebutuhan, begitu. Toh kita juga mengasihi saudara kita. Misalnya si A sama si B. Sama-sama dibantu. Tapi si A ngiri. Kenapa si B dibantu lebih banyak? Ini kesannya adalah ya, nggak tahu dia mau ngiri sama siapa. Dia mau ngiri sama orang yang dibantu, seolah-olah jangan dibantuin terlalu banyak dong. Ini berarti dia jahat dong. Berarti dia nggak suka temannya dibantuin lebih banyak. Atau dibantu gitu. Atau dia mau ngiri sama orang yang membantu. Ini juga aneh. Ya. Nah, kalau kalian ingat, Tuhan pernah kasih perumpamaan, ada seorang tuan yang pergi ke pasar jam 5, lalu ketemu orang, lalu dia bilang, pergi ke ladang aku kasih upah 1 dinar sehari. Lalu kemudian pergi. Lalu jam 9 ketemu orang lagi, lalu disuruh ke ladang, perjanjiannya upah 1 dinar sehari. Jam 12, kemudian jam 3, kemudian jam 5. Jadi, waduh, ini yang kerja mulai dari pagi-pagi marah karena yang kerja mulai dari sore tetap mendapat 1 dinar sama seperti mereka. Mengiri mereka. Ya, mereka ngiri. Nggak tahu ngiri sama siapa. Ngiri sama yang mulai kerja sore hari, atau ngiri sama tuannya. Tetapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, aku tidak berlaku tidak adil. Ya kan? Perjanjian aku sama kamu, itu pokoknya 1 dinar sehari. Perjanjian aku sama mereka juga 1 dinar sehari. Mungkin salah satu pengajaran yang Tuhan mau kasih tahu itu adalah Tuhan memberkati kita sesuai dengan kasih karunia-Nya kepada kita. Ya. Kalaupun kita dibantu oleh orang lain, oleh si X, kita dibantu oleh Y, kita dibantu oleh Z, itu tetap adalah berkat Tuhan. Kalau kita marah, seolah-olah berkatnya kurang nih, maka kita sebenarnya masih kecewa sama Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Tuhan masih kurang berkatnya. Padahal itu tidak pantas. Ya. Itu tidak pantas. Apalagi kita ngiri sama teman kita. Berarti kita ngiri bahwa Tuhan lebih sayang sama dia dan lain sebagainya. Tidak. Ya. Tuhan itu bebas untuk mengasihi siapa saja. Sesuai dengan orang itu, sesuai dengan hatinya, dan lain sebagainya. Tuhan bebas. Makanya kita tidak boleh iri hati. Oke, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Ayat 34, nggak ada satupun yang kekurangan. Ini luar biasa sekali. Ya. Maka sebenarnya di Grafe pun, ini di Grafe sebenarnya kita juga mau menerapkan ini. Sebenarnya di antara kalian tidak perlu ada yang kekurangan. Ya. Benar-benar tidak perlu ada yang kekurangan. Di sini makan ada tidur gratis, segala macam. Sebentar. Mana tadi? Oh, di Grafe. Di Grafe tidak perlu ada yang kekurangan. Ya, makan, tinggal beri syukur, nyanyi langsung. Nyanyi, hafal ayat. Ya, mesti hafal ayat. Oke. Nyanyi, hafal ayat, makan. Ya, enak sekali. Ya. Kalau kalian kekurangan
misalnya nggak ada sabun atau apa, boleh datang kepada Simu, ya, boleh datang kepada Bu Nana, begitu, dan lain sebagainya. Tidak perlu ada yang kekurangan. Jadi bayangkan betapa luar biasanya zaman dulu. Tidak ada yang kekurangan. Nah, asalkan kalian semua di sini rajin-rajin juga pasti tidak akan kekurangan. Saya yakin Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Nggak ada janji jadi kaya raya loh ya. Hanya tidak ada kekurangan. Oke, kemudian, nah di sini, ini katanya ada yang menjual kepunyaannya, lalu kemudian hasil penjualannya itu dikasih kepada Rasul untuk dibagikan. Ini yang nanti akan masuk ke pasal 5. Oke, jadi ada satu orang namanya Yusuf, dan disebut Barnabas, seorang Lewi dari Siprus, nanti akan mengikuti Paulus dalam perjalanan yang pertama. Ini, dia menjual ladang, kemudian uangnya itu dikasih ke Rasul untuk dibagikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Boleh kalau ada. Tidak ada. Semuanya baik-baik saja. Atau sudah tertidur semuanya? Inilah kalau lewat online begini, mahasiswanya tidur juga. Mesti di absen kedua kalinya. Dipanggilin satu-satu lagi. Kita lanjut pasal 5. Pasal 5. Ini kasus Ananias dan Safira. Hampir Safari. Kasus Ananias dan Safari kan nggak lucu ya. Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini, dia sebenarnya dosanya ini sangat sederhana. Ya. Sebenarnya mereka itu cuman mau ini aja. Cuman mau mendapatkan kemuliaan. Ya, mereka mau dianggap sangat rohani, dianggap sangat mengasihi, ya seperti itu. Jadi bisa dikatakan sedikit munafik. Ya. Tapi, ya, ini kan ada, ya terus terang di antara kita, tidak ada satupun yang bebas dari kemunafikan 100%. Siapa di antara kita di sini yang bisa berkata dia bebas dari kemunafikan 100%? Dalam mengatakan itu aja udah munafik. Jadi, kenapa cuman Ananias dan Safira yang dihukum sampai mati begitu ya? Nggak tahu juga. Apakah ini karena suatu contoh gitu ya, supaya orang takut? Apakah ini merupakan satu tanda yang sekaligus untuk menaikkan pamornya Petrus? Apakah ini untuk membuat jera atau membuat takut orang untuk berbohong kepada Rasul? Bisa salah satu, bisa semuanya, bisa kombinasi dari alasan-alasan itu, tetapi yang jelas, kita belajar banyak hal dari sini. Ya. Yaitu, motivasi kita itu dilihat oleh Tuhan. Manusia bisa saja melihat hanya yang di depan, yang kelihatan, tetapi tidak melihat motivasi. Tapi kalau Tuhan melihat motivasi. Jadi ada orang yang pelayanan, tapi dia bukan melayani Tuhan, dia melayani perut. Nah, terus terang banyak
tanda kutip, hamba Tuhan hari ini melakukan ini. Ya, mereka bukan melayani Tuhan. Jadi tanda kutip pengkhotbah atau pendeta itu adalah suatu profesi. Sama kayak misalnya jadi dokter adalah profesi. Sama jadi tukang parkir. Ya, jadi kerjaannya adalah di gereja gitu. Jadi agama atau gereja menjadi suatu pekerjaan. Nah, bagi yang lebih pintar, gereja ini menjadi satu bisnis. Ya, kalau yang biasa-biasa saja, gereja ini suatu pekerjaan. Jadi dia jadi karyawan. Karyawan dari apa? Karyawan dari gerejanya, karyawan dari sinodenya. Tapi yang lebih pintar, dia bikin sinode sendiri. Berarti dia yang jadi bosnya, dia yang bikin bisnisnya. Nah, tentu Grafe tidak seperti ini. Ya, GBIA. Oleh sebab itu, kita tidak pakai sinode. Tidak ada sinode Gereja Baptis Indonesia Alkitabiah, itu tidak ada. Kita bukan suatu sinode. Oleh sebab itu, kita tidak mendaftarkan diri kita ke Depak pakai sinode. Karena terus terang, kita bukan sinode. Oke? Nah, ini harus jelas. Nah, kita bukan sedang melawan pemerintah atau apa. Karena terus terang, kalau mereka misalnya mau mendaftarkan kita terbuka, ya silakan, daftarkan. Ya. Cuman kita nggak mau menyebut diri kita sinode. Begitu. Ya. Kalau mereka memaksa kita harus bersinode, kan aneh dong. Berarti kamu memaksa saya. Padahal ini adalah kepercayaan seseorang. Ini adalah iman, ini adalah doktrin. Mana bisa ada doktrin yang dipaksakan? Jadi, ya seperti itu. Kalau misalnya kalian bingung, ini itu segala macam, kalian boleh tanya. Motivasi, ya. Jadi, kalau kalian lihat di lantai 3, baik itu di dalam chapel maupun di dalam gereja kita, ada spanduk, ada 3 sukat, ya. Itu motivasi yang termurni salah satunya. Motivasi yang termurni, kemudian standar moral tertinggi, baru kemudian doktrin yang paling alkitabiah. Terus terang, walaupun doktrin kita sudah paling alkitabiah, tetapi saya masih mau supaya kita mencapai motivasi yang makin murni lagi. Dan mencapai standar moral yang lebih tinggi lagi. Atau setidaknya lebih konsisten dengan standar moral yang paling tinggi. Ya, kita punya standar moral yang paling tinggi, tetapi kita harus lebih konsisten. Dan motivasi ini adalah sesuatu yang di dalam hati dan akan muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari, muncul di dalam kata-kata kita. Oleh sebab itu, sebenarnya di dalam kehidupan berasrama atau di kampus, itu kelihatan siapa yang motivasinya itu sungguh-sungguh murni mau melayani Tuhan. Dulu, ini cerita zaman dulu, belasan mungkin tahun yang lalu, itu ada mahasiswa yang rajin. Tetapi dia rajin ketika ada imbalan. Ya. Karena waktu itu banyak mahasiswa tidak punya penghasilan. Jadi nggak punya uang saku lah. Akhirnya, di sini kita kasihan sama mereka. Lalu membuat suatu sistem di mana mahasiswa yang bekerja itu bisa dibayar. Ya. Dibayar. Jadi misalnya jaga toko buku dibayar. Tiket dibayar. Bertugas di radio dibayar, dan lain sebagainya. Jadi ini ada satu mahasiswa,
semenjak sistem ini diberlakukan, tiba-tiba jadi rajin sekali. Ya, rajin. Bagus sih rajin. Ya, punya kerajinan itu bukan sesuatu yang buruk ya. Tetapi rupanya dia rajin adalah untuk mendapatkan bayaran ini. Gitu. Ya. Dia rajin untuk mencari uang. Nah, lalu sesudah dia lulus, kemudian dia diutus. Nah, saya tidak usah sebutkan namanya, bahkan daerah pengutusannya pun sebenarnya saya nggak usah sebut. Tapi kalau kalian mau tanya nanti, nggak tahu deh, saya bocorkan atau tidak. Tetapi, sesudah dia diutus, tidak ada hasil. Tidak rajin melayani. Malah rajin bekerja. Ya. Rajinnya bekerja. Padahal sudah jadi penginjil. Akhirnya dia tidak melayani Tuhan, tidak menginjil. Ya akhirnya terpaksa status penginjilnya kita copot. Nah, ini makanya sejak saat itu kita berhenti memberlakukan sistem itu. Mahasiswa tidak mau kita bayar untuk melakukan pekerjaan di sekitar grafik. Walaupun kita kasihan sekasihan apapun, tetapi kita nggak mau membayar orang untuk melakukan pekerjaan ini. Kenapa? Karena pekerjaan di sini sifatnya pelayanan. Ya. Kalau misalnya mahasiswa dibayar untuk piket, untuk segala macam, nanti mereka piket bukan karena mereka di sini mengucap syukur, bukan karena mereka merasa memiliki tempat ini, malah mereka kerja untuk mendapatkan uang. Maka sebenarnya itu sudah menurunkan derajat kalian, sehingga kalian jadi tukang sapu, jadi tukang spel, jadi tukang bersih-bersih, tukang jaga parkir, dan lain sebagainya. Bukan. Kalian bukan orang upahan. Ya. Kalian di sini adalah mahasiswa yang menyerahkan diri untuk dibentuk, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk diutus melayani Tuhan. Dan kalian rela untuk melakukan pelayanan apapun, dimanapun. Terutama pada saat kalian masih dalam masa pembentukan. Jadi, kita tidak mau membayar dengan uang, supaya motivasi orang itu tidak rusak. Supaya orang bukan dimotivasi oleh uang. Supaya kalian itu murni. Kalau kalian mau melayani, maka murni melayani adalah karena Tuhan. Kalau ada orang yang nggak mau melayani, ya udah biar kelihatan dari awal bahwa dia ini pemalas, bahwa dia ini orang yang tidak mau melayani Tuhan. Udah biarin aja. Biar kita tahu dari awal. Gitu. Ya. Nah, ini juga sebabnya kita tidak membayar orang yang melayani di gereja. Kayak misalnya pemimpin nyanyi, pemain musik, paduan suara, pengkhotbah, tidak kita bayar. Anda bayangkan, ini beda banget dengan banyak gereja, terutama gereja karismatik. Kalau mengundang pengkhotbah, pengkhotbahnya apa? Dibayar. Anda tanya di sini, nggak ada satupun yang khotbah di mimbar Grafe yang dibayar. Ya, tidak ada satupun. Pak Kurnia tidak dibayar. Siapa? Pak Arifan tidak dibayar. Tidak ada satupun yang dibayar. Nggak ada. Yang pimpin nyanyi juga nggak ada yang dibayar. Yang main musik, main orkestra, segala macam. Tidak ada yang dibayar. Semuanya, kalau kamu mau melakukannya, kamu lakukan itu. Murni karena kamu mau melayani Tuhan. Begitu. Ya. Oleh sebab itu, sebenarnya, kami selalu juga bilang kepada tunas-tunas jemaat dan GBIA lain, yang di Jabodetabek, kalau misalnya mengundang salah satu dari kami, ya Pak Suhento, Pak Steven, saya, kami tidak usah dikasih amplop. Kalau tetap mau dikasih amplop sih, ya nggak apa-apa. Ya. Itu pun
ya itu sih kerelaan jemaat masing-masing. Mungkin menghargai Pak Suhento begitu karena sebagai bapak rohani dan lain sebagainya, itu sih beda lagi, nggak masalah ya. Tetapi ya kami juga tidak mau melayani Tuhan dengan apa ya, dengan motivasi mau dibayar, untuk mendapatkan amplop. Tidak usah. Pelayanan itu murni adalah untuk melayani Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan kasih amplop dan lain sebagainya. Begitu. Nah, motivasi ini merupakan hal yang sangat sulit untuk dijaga. Ya. Sama sulitnya dengan menjaga standar moral, sama sulitnya dengan menjaga doktrin yang alkitabiah. Tetapi, kalau kalian mau melayani Tuhan, maka motivasi kalian itu harus dijaga. Ya. Nah, ini kebetulan si Ananias dan Safira ini jadi contoh yang sangat bagus. Mereka pengen melayani Tuhan. Bagus nggak mau melayani Tuhan? Bagus. Ya. Dan ada upahnya nggak? Ada. Tetapi sayangnya motivasi mereka itu, motivasinya itu ya, tercemar dengan yang lain. Saya bukan berkata bahwa mereka sama sekali bukan mau melayani Tuhan. Kita nggak tahu. Bisa jadi mereka memang ada mau melayani Tuhan, tetapi di dalamnya tercampur motivasi lain. Gitu. Nah, ini yang sulit. Oke, jadi nasihat saya adalah kalian harus memurnikan motivasi kalian. Ya. Pak, bisa saya bertanya ya, Pak? Ya. Kebetulan juga kan kita akan bahas nanti di pembahasan selanjutnya, dan kemudian Bapak sudah singgung tadi mengenai status penginjil. Yang saya mau tanyakan itu, bukankah status penginjil ketika diutus oleh jemaat sudah disahkan oleh Roh Kudus begitu? Nah, yang saya mau tanya, masih ada wewenang jemaat untuk mencabut jabatan tersebut begitu? Iya dong. Kan jemaat adalah tubuh Kristus. Sama seperti jemaat berwenang untuk mengeluarkan orang. Mencabut keanggotaan. Begitu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Aduh. Bentar ya. Oke. Lanjut dulu. Aduh. Masih di halaman 6, di diktat kalian. 46. Jadi, di dalam bahasa Indonesia, katanya, hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Ya. Ini jangan ditafsirkan bahwa iblis bisa menguasai hati orang percaya, lalu mengontrol. Ya, jadi orang Kristen kalau dia berbohong, oh bukan saya yang berbohong, itu iblis yang berbohong, gitu. Iblis yang berbohong lewat diri saya atau membuat saya berbohong. Ya, iblis tidak mampu mengendalikan manusia. Tetapi iblis bisa mempengaruhi, iblis bisa menggoda, iblis bisa
Ya intinya mempengaruhi. Ya. Jadi yang terjadi di sini, kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Why hath Satan filled thine heart? Memenuhi hatimu untuk berdoa. Berbohong. Sorry. Mengapa iblis telah memenuhi hatimu untuk berbohong? Jadi iblis bisa mengisi hati kita dengan hal-hal duniawi kah dan lain sebagainya, ya, membuat perhatian kita, menarik perhatian kita tertuju kepada hal-hal duniawi dan lain sebagainya, sehingga hati kita terisi oleh hal-hal duniawi, sehingga akhirnya kita berdosa. Bisa. Tapi itu bukan berarti iblis yang mengendalikan kita, tetapi kita yang membiarkan diri kita untuk jatuh, kalah, ya, kalah terhadap godaan dan lain sebagainya. Oke. Jadi tanggung jawab itu tetap pada diri si Ananias. Bukan berarti Ananias itu berarti iblis yang harus tanggung jawab dong, karena iblis yang menguasai hatinya, gitu ya. Oke. Kalau Calvinisme beda lagi, Tuhan yang menguasai hatinya sehingga berbohong. Oke. Oke. Untuk cerita Ananias dan Safira ini ada yang mau ditanya atau tidak? Cerita Ananias dan Safira. Ini sekali lagi saya harap kalian sudah baca ya. Kalau kalian belum baca, lalu kemudian nggak tahu mau tanya apa, itu salah sendiri. Kalian mesti udah baca, mesti tahu ceritanya kayak apa, mesti tahu, mesti punya persiapan lah gitu. Masuk kuliah itu jangan dengan kepala kosong, gitu ya. Oke. Jadi wibawa seorang rasul ini Tuhan angkat di sini ya. Jadi katanya jangan mendustai Roh Kudus. Padahal yang didustai itu adalah rasul, tetapi itu sudah seolah-olah mendustai Roh Kudus. Terus ayat 12 dan seterusnya, tanda dan mujizat dilakukan ya. Sekali lagi, ini katanya dilakukan oleh rasul-rasul. Rasul-rasul lah yang diberikan karunia ini, yang mau dikukuhkan, yang akan dipakai untuk menjadi standar kebenaran waktu itu. Ya, selama firman yang tertulis belum lengkap. Oke. Ayat, ya. Kaserta mau bertanya, Pak. Ya. Pak, kan tadinya di ayat yang ketiga ini, di dalam ini, nomor 46 ini, bahwa Bapak jelaskan tadi, orang kita itu tidak dikuasai oleh iblis lagi. Tapi kan di dalam ayat ini, dia ini secara literal kalau kita baca dia di sini, bahwa benar-benar ditulis di sini iblis. Bagaimana pendapat kita kalau ada orang-orang yang bertanya kepada kita tentang hal ini? Atau apakah kita bilang saja ini hanya sebagai perumpamaan saja bagi orang percaya? Makanya bahasa Inggrisnya bukan begitu. Bahasa Inggrisnya adalah kenapa iblis memenuhi hatimu untuk berbohong, untuk berdusta. Jadi bukan iblis menguasai, ya. Iblis memenuhi hatinya, maksudnya mempengaruhi, ya, mengisi hatinya dengan entah apa saja. Mungkin banyak hal diisi dengan hal-hal duniawi, ya. Makanya dia udah menjual itu masih tetap pengen uangnya. Dengan hal-hal duniawi, misalnya kesombongan, dengan ya macam-macam gitu. Jadi iblis mempengaruhi hatinya.
Oh, berarti sama dengan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Pak. Oh. Ya, dibohongin gitu. Oke, terima Makanya kasih. diisi dengan keinginan mau seperti Allah, diisi dengan ide bahwa Allah salah, ya, bahwa Allah menyembunyikan sesuatu. Itu adalah hal-hal yang diisikan ke dalam hatinya si Hawa. Ya, pakai tipuan gitu, pakai kata-kata, iblis bisa pakai apa aja, gitu ya. Iblis bisa pakai kekayaan dunia ini untuk mengisi hati kita dengan cinta akan uang. Iblis bisa pakai kenikmatan dunia ini untuk mengisi hati kita untuk mencintai dunia ini dan lain sebagainya. Itulah caranya menguasai kita, bukan dengan seolah-olah kita dikuasai kayak robot, lalu bertindak sesuai dengan perintahnya iblis gitu. Seolah-olah kita dikendalikan oleh iblis. Kita dikendalikan lewat ya hati kita melakukan kehendaknya iblis. Gitu. Oke? Bukan kita jadi robotnya iblis. Oke, ada lagi pertanyaan? Lanjut. Ayat 13, pasal 5 ayat 13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Ya. Jadi, tidak ada yang berani menggabungkan diri. Ini mungkin ada beberapa faktor. Bisa karena imam-imam dan ahli Taurat dan Saduki dan Farisi memusuhi orang Kristen, ya, sehingga orang takut nih, waduh, kalau saya menggabungkan diri, nanti saya juga dimusuhi oleh imam-imam dan lain sebagainya. Atau bisa juga karena mereka takut, ya, terlalu ekstrim dan lain sebagainya. Nah, ini bisa. Makanya banyak orang takut datang ke Grafe, takut menjadi anggota jemaat, takut menggabungkan diri karena di sini terlalu ketat, terlalu disiplin, ya, terlalu menekankan kebenaran, tidak berkompromi di dalam hal pengajaran dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak mau menggabungkan diri. Demikian juga zaman dulu. Mungkin mereka melihat bahwa wah ini keras ini. Nah, ini pengajarannya ini keras. Jadi mereka ragu-ragu, mereka tidak berani. Karena kalau mereka menggabungkan diri, mereka takut mereka akan menjadi sama kerasnya. Dan mereka tidak mau. Ya, mereka tidak rela, tidak berani membayar harganya. Tetapi mereka sangat dihormati. Ini adalah kesaksian yang bagus sekali. Jadi walaupun kita keras dan kita sangat tidak kompromi, sangat tegas, berani menyatakan kesalahan. Tetapi cara kita dihormati oleh orang, dihargai oleh orang, kita diterima oleh orang. Nah, ini yang penting. Oke. Dari segi karakter, kita tidak ada kelemahan. Dari segi pengajaran, kita tidak ada lawan. Jadi ini yang akan membuat pelayanan jadi berhasil nanti. Nanti habis kali. Oke. Sampai mana tadi? Oke, ayat 15, bayangan Petrus menyembuhkan orang. Sekali lagi tanda dan mujizat. Kalau ada orang hari ini yang bilang dia juga mendapat karunia melakukan tanda dan mujizat, bisa menyembuhkan, ayo coba sembuhkan pandemi corona ini. Kalau bisa. Pergi ke Wisma Atlet, pergi ke rumah sakit, sembuhkan orang. Nggak usah lama-lama deh, pokoknya bayangannya aja kena gitu.
sembuh kan, gitu. Ayat 17. Para rasul ditangkap. Ya, karena mereka iri hati. Demikian juga nanti di pelayanan kalian, di ladang pelayanan itu kalian akan ketemu dengan orang-orang yang iri kepada pelayanan kalian. Orang Kristen, gereja lain, sesama orang Kristen, iri, tidak mau membiarkan kalian membuka pelayanan. Ya. Bukan hal baru. Jadi, kalian bisa menilai sebenarnya. Yang berasal dari Tuhan, itu tidak akan menentang yang berasal dari Tuhan juga. Kalau kalian berasal dari Tuhan, apabila ada orang yang menentang kalian, berarti dia bukan berasal dari Tuhan. Ya, kadang-kadang tidak sesederhana itu sih, tapi secara garis besar, secara umum, pada umumnya seperti itu. Jadi para rasul di penjara. Tetapi di ayat yang ke-19, katanya, malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka keluar. Ya. Oke. Para imam bingung gimana caranya mereka keluar. Ya. Padahal kuncinya masih rapi dan lain sebagainya, tapi mereka bisa keluar. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan punya cara. Ya. Kalau Tuhan mau pakai malaikat untuk mengeluarkan kita dari masalah, bisa nggak? Bisa. Tuhan mau pakai orang lain, mau pakai metode lain, mau pakai agen lain, bisa nggak? Bisa. Tuhan pernah pakai, waktu di Kisah Para Rasul pasal 16, Tuhan membuka pintu penjara pakai gempa bumi. Bisa. Tuhan bisa kirim malaikat untuk buka penjara. Bisa. Ya. Tuhan bisa buka pintu penjara pakai macam-macam cara. Macam-macam. Oleh sebab itu, tidak usah khawatir. Kalaupun ada satu masalah karena pelayanan kita, Tuhan pasti menyertai. Tidak pernah Tuhan meninggalkan. Tidak perlu. Ya. Ada ini kalian, teman-teman kalian, senior-senior kalian, dan bahkan Grafe sendiri juga pernah diancam. Diancam akan ditutup, dilaporkan, dan lain sebagainya. Kita tidak perlu takut. Ya. Kita berdoa, dan kita menantikan Tuhan bekerja. Kan sudah kita doakan. Maka kalau kita sudah doakan, berarti kita minta Tuhan bekerja. Maka kita tinggal tunggu Tuhan bekerja. Dan ajaib, setiap tantangan yang mau menghalangi kita, ya, mau melaporkan kita dan lain sebagainya, itu Tuhan ada andil di dalam menyelesaikannya. Dan itu terbukti sampai sekarang. Ya. Mulai dari tahun 95 sampai sekarang. Berarti sudah 25 tahun. Sudah banyak kasus dan contohnya. Luar biasa sekali. Ya, apalagi yang dikatakan di sini? Halaman 6 di diktat kalian. Poin nomor 50. Di pasal 5 ayat 19 dan 20. Ini malaikat punya pelayanan yang cukup penting ya dalam Kisah Para Rasul. Nanti akan kalian baca berkali-kali, ada malaikat lagi datang, malaikat lagi datang. Tuhan kirim malaikat untuk ngomong sama Petrus misalnya di Yope dan lain sebagainya.
malaikat datang terus. Dan malaikat itu merupakan salah satu pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pakai. Ya, zaman dulu kita, ya setidaknya di Alkitab kita baca Tuhan pakai malaikat. Nah, bagaimana hari ini? Ini pertanyaannya ya. Hari ini pelayanan malaikat apa? Nah, satu hal yang bisa saya kasih tahu, yaitu pelayanan malaikat tidak lagi menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu sudah di sini, sudah pakai Alkitab. Jadi nggak perlu malaikat lagi datang lalu kemudian kasih kamu firman Tuhan. Apalagi lewat mimpi dan lain sebagainya. Karena sudah tertulis, sudah dikasih. Ngapain dikasih lagi? Kalau kalian ingat di dalam Galatia, Paulus sudah bilang, kalaupun ada seseorang atau malaikat sekalipun yang datang lalu memberitakan satu Injil yang lain kepada kalian, terkutuklah dia, anatema. Berarti kalau ada malaikat datang, lalu kemudian membawa suatu firman yang berbeda dengan Alkitab, itu anatema. Kalau dia membawa yang sama, itu nggak perlu dibawa lagi. Ya, nggak perlu seorang malaikat datang membawa firman yang sudah ada. Jadi, tidak perlu malaikat, tidak ada lagi pelayanan malaikat yang menyampaikan firman Tuhan, kayak Gabriel gitu ya. Nggak ada. Jadi pelayanan malaikat apa? Terus terang, kita nggak bisa tahu semua pelayanan malaikat. Pelayanan malaikat ya tetap macam-macam. Ya, Tuhan masih bisa melakukan seperti misalnya zaman dulu Tuhan bisa pakai malaikat untuk buka penjara, memangnya hari ini nggak bisa? Kita percaya bisa-bisa saja. Kalau Tuhan mau, bisa-bisa saja. Ya. Masalahnya Tuhan mau nggak memilih metode itu untuk menolong kita? Kan kita nggak tahu. Malaikat bisa nggak? Kan katanya nih ya, malaikat itu melindungi kita. Jadi setiap orang itu ada malaikatnya, ada malaikat pribadinya. Bener apa nggak? Nggak tahu. Ya. Kita malahan nggak tahu jumlah malaikat sama jumlah manusia itu sama banyak atau lebih banyak mana, kita nggak tahu. Terus terang kita tidak tahu. Tetapi kalau Tuhan mengirim malaikat untuk melindungi kita, bisa nggak? Bisa. Jadi pelayanan malaikat apa saja, kita tidak tahu. Tetapi bisa nggak malaikat melayani? Jawabannya adalah bisa. Oke? Oleh sebab itu, kita cukup berserah kepada Tuhan. Dan sebagaimana di zaman dulu pelayanan malaikat penting, maka hari ini juga tetap penting. Hanya tidak untuk menyampaikan firman. Oke? Terus, habis mereka keluar dari penjara, mereka dipanggil, ya. Ayat 26, ayat 27. Kemudian ditanya, 28. Ini ya. Wah, pertanyaannya sama sekali di luar dugaan. Kita pikir kalau misalnya ada orang bisa keluar dari penjara, padahal kuncinya masih terkunci. Wah, ini pertanyaannya harusnya, gimana cara kamu keluar? Itu yang normal, alamiah kan? Tanya gimana caranya kamu keluar. Tetapi bukan itu pertanyaannya. Ya. Malah mereka mengancam. Kan udah disuruh jangan berbicara dalam nama itu. Nggak mau nyebut Yesus, nama itu. Jadi ini jelas kelihatan bahwa mereka bukan mau mencari kebenaran. Ya, mereka pokoknya melawan nama itu. Mereka melawan nama Yesus. Pokoknya semua yang namanya Yesus udah nggak boleh lagi. Bukan mencari kebenaran. Nah, hari ini sama. Ada banyak sekali gereja yang kalau sudah dengar GBIA, pokoknya udah nggak boleh lagi, nggak usah dengar lagi. Dengan nama Suhento Liao, udah nggak usah dengar lagi. Dengan nama GBIA Grace, udah nggak mau lagi. Nah, ini bahkan sampai membuat sebagian dari alumni kita itu tidak mau memakai nama GBIA Grace. Supaya tidak langsung ditolak. Ya, kalau datang-datang langsung bilang, oh saya
lulusan dari Grafe. Oh, muridnya Suharto Liao ya, katanya. Muridnya Suharto Liao itu, oh kami nggak mau dengar, nggak mau undang lagi. Jadi akhirnya demi menghindari itu, maka nggak mau mengaku, nggak mau bawa-bawa nama Gates, nama Grafe. Ya sangat disayangkan sih bahwa ada orang yang bukannya mencari kebenaran, tetapi malah ya pokoknya melawan kebenaran malah, ya melawan Grafe. Oke. Ya kalian boleh baca banyak. Ada yang mau ditanya? Ayat 29 ini terkenal sekali, harus lebih taat kepada siapa? Ya. Harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada pemerintah. Nah, orang Kristen itu adalah orang yang taat hukum. Kenapa? Karena hukum itu adalah hal yang baik. Hukum itu adalah hal yang menjaga ketertiban. Hukum itu adil. Setidaknya hukum yang benar, ya, hukum yang adil itu adil gitu. Jadi orang Kristen yang mencintai ketertiban, orang yang mencintai keadilan dan kebenaran, maka orang Kristen adalah warga negara yang taat hukum. Tetapi orang Kristen juga adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dan kalau ada konflik di antara taat kepada Tuhan atau taat kepada pemerintah, maka jelas yang kita pilih adalah taat kepada Tuhan. Begitu. Ya. Dan itu terutama akan terlihat di dalam negara yang bermusuhan dengan Tuhan, bermusuhan dengan kekristenan. Seperti kadang-kadang di Indonesia. Ya. Di Indonesia ini banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang diskriminatif. Dan ya tidak bisa kita lakukan gitu. Seperti ketentuan bahwa gereja harus masuk sinode dan lain sebagainya. Peraturan yang aneh sekali. Kemudian ada perpu bahwa gereja itu harus dapat persetujuan dari tetangga dan lain sebagainya. Persetujuan dari lurah. Bahwa gereja tidak boleh dibangun di rumah, harus ada izinnya, izin rumah ibadah, dan lain sebagainya. Terus terang ini semua adalah peraturan-peraturan yang tidak masuk akal. Ya. Dan seharusnya tidak berlaku bagi kita. Nah, saya jelaskan kenapa tidak berlaku bagi kita. Karena kita bukan membangun rumah ibadah, misalnya. Kita berkumpul. Dan ini dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Bukan hanya kita dijamin untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Tetapi kita dijamin untuk berserikat dan berkumpul. Jadi seandainya pun, kalau mereka misalnya, pemerintah tidak mau memberikan kita izin untuk membangun rumah ibadah, bagi kita tidak masalah. Ya udah, kita nggak punya rumah ibadah. Dan bagi kita, tidak punya rumah ibadah itu biasa aja. Ya, karena kita bukan sedang beribadah di rumah ibadah itu. Itu bukan rumah ibadah bagi kita. Kita tetap bisa beribadah di lapangan terbuka, kita tetap bisa beribadah di gedung apapun, kita bisa beribadah dimanapun, kapanpun. Oleh sebab itu, ketika kita berkumpul, dan harusnya berkumpul itu tidak ada larangan. Berkumpul itu tidak bisa ada larangan, karena orang boleh kumpul untuk nonton bola bareng. Orang bisa kumpul untuk nyanyi bareng, untuk karaoke bareng.
Jadi harusnya tidak ada larangan untuk berkumpul. Nah, kita kumpul untuk nyanyi. Kalau orang boleh kumpul untuk nyanyi, bareng karaoke, ya, bikin apa namanya, paguyupan pecinta lagu Jawa misalnya, ya, orang bikin, atau paguyupan pecinta lagu Batak. Orang bisa bikin begitu. Kenapa kita nggak boleh punya paguyupan pecinta lagu himne? Boleh-boleh saja kan? Tidak ada larangan. Kan bebas. Jadi boleh. Ya. Orang boleh nggak berkumpul untuk bernyanyi? Boleh. Orang boleh nggak berkumpul untuk berdoa? Boleh. Orang boleh nggak berkumpul untuk baca firman Tuhan? Boleh. Ya kan, baca Alkitab. Nah, itu yang kita lakukan. Untuk bernyanyi perlu nggak minta izin ke pemerintah? Minta izin ke Pak RT? Hah? Minta izin ke Pak Lurah? Nggak harus kan? Berdoa mesti nggak minta izin. Baca Alkitab perlu nggak minta izin. Lalu kenapa kalau saya kumpul sama-sama dengan teman atau dengan keluarga, di rumah saya atau dimanapun, untuk berdoa, bernyanyi, atau baca firman Tuhan, kenapa saya perlu minta izin? Harusnya tidak perlu. Begitu. Ya. Lalu dia bilang, oh ini kan untuk pendaftaran. Ya silahkan, kalau kamu mau daftarkan, terserah. Boleh, silahkan. Saya tidak menolak untuk didaftarkan. Begitu. Ya. Tetapi, kalau misalnya tidak diizinkan, coba kamu bikin suratnya. Coba kamu bikin hitam di atas putih, taruh nama kamu di situ, bahwa kamu tidak mengizinkan kami untuk berkumpul di sini, bernyanyi, berdoa, dan baca Alkitab. Dan nggak mungkin. Ya, tidak mungkin ada orang yang berani. Karena itu bisa dibawa ke pengadilan. Hitam di atas putih. Ada tanda tangan dia, ada nama dia, bahwa dia melarang. Itu melanggar undang-undang. Ya, dan kita dengan berkumpul dan bernyanyi dan sebagainya itu tidak melanggar undang-undang. Kebebasan kita dijamin oleh negara. Begitu. Ya. Jadi jangan takut. Nah, kalau misalnya Petrus dan rasul-rasul yang lain takut, mereka udah nggak jadi, kekristenan udah mati sekarang. Kalau misalnya Petrus dan rasul-rasul harus mendaftarkan diri kepada pemerintah, ya mereka harus daftar sama ahli Taurat, sama imam-imam, udah nggak dapat izin. Ini di sini di Kisah Para Rasul, Petrus nggak dapat izin kan? Orang Kristen tidak dikasih izin, sudah dilarang. Apakah orang Kristen berhenti? Tidak. Justru kita makin giat berdoa. Maka Tuhan yang akan memimpin dan memberkati. Oke? Ada pertanyaan? Kalian boleh baca sendiri di card-nya. Ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, ada yang mau ditanya, boleh langsung. Nggak semuanya akan saya bacakan. Kalian bisa baca sendiri. Jadi saya mengajar kuliah bukan untuk membacakan Alkitab, seolah-olah kalian nggak bisa baca sendiri. Juga bukan untuk membacakan diktat, seolah-olah kalian nggak bisa baca sendiri. Justru saya mengasumsikan kalian bisa baca sendiri dan sudah baca sendiri. Saya mengajar kuliah ini adalah untuk menunjukkan hal-hal yang penting, untuk menjawab pertanyaan, ya, untuk mengarahkan kalian untuk membuat hubungan-hubungan antara hal-hal tertentu. Ya, ini ada hubungannya dengan ini. Ini juga ada hubungannya dengan itu, dan lain sebagainya. Untuk membuat pola pikir kalian menjadi sistematis. Oleh sebab itu, kalau kalian merasa masih belum sistematis, kalau kalian bingung, ini hubungannya apa-apa dengan itu, kalian tanya. Karena itulah fungsi dari dosen.
untuk menjelaskan kenapa begini, kenapa begitu. Ya, ini datang dari mana? Ini pengajaran ini dasarnya apa? Dan lain sebagainya. Itu fungsi dosen. Bukan untuk bacain diktat kepada kalian. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Hari ini kita 2 pasal nih. Lumayan. Jarang-jarang kita bisa. Karena pertanyaannya dikit. Kalau pertanyaannya banyak, habis waktu. Tapi nggak apa-apa. Ya udah, pasal 6 bisa kita simpan untuk minggu depan. Moga-moga kita bisa sampai pasal 7, 8. Nggak tahu, sebentar lagi mungkin mid test ya. Nggak tahu juga nih, nanti kita bisa sampai pasal berapa mid testnya. Biasanya sih saya mau sampai pasal minimal 11, 12, atau 13. Kalau bisa sampai 13, oke. Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan, kita sampai di sini. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk banyaknya karunia. Tidak habis-habisnya kami ucapkan syukur. Kami ingin supaya setiap pengajaran yang kami terima bisa kami pelajari dengan baik untuk kami renungkan dan kami jadikan standar di dalam kehidupan kami. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Mohon Engkau yang menyertai, dan juga teman-teman yang sedang sakit, supaya Engkau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini.